I'tikaf hanya disunahkan di dalam masjid. Kalau bukan di dalam masjid tidak sunnah niat i'tikaf. Musola tidak sunnah musola. Ya, karena musola ini beda dengan masjid. Apa yang membedakan musola? Yang membedakan beda kehormatannya antara musola dan masjid beda. Kalau masjid ini kehormatannya luar biasa. Rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh niat i'tikaf, ya disunahkan i'tikaf dalam masjid, disunahkan tahiyatul masjid pas masuk masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau di musola tidak ada i'tikaf, tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada. Apa? Tidak ada. Nah, apa yang membedakan antara masjid dan musola ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran kama amar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul majlis ini barakah. Salawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat, sebagai sebaik-baik umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di kaum ini. Alhamdulillah, kita akan memulai pelajaran selanjutnya. Doa dukhulil masjid, doa masuk ke masjid. Kemarin diajarkan doa berjalan ke masjid. Sekarang doa masuk ke masjid. Apa bedanya? Ya, bedanya kalau yang pertama doa berjalan ke masjid, yaitu ketika kita ingin keluar dari rumah, ingin menuju ke masjid, kita baca doa itu. Ya, kita baca doa itu. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raghibina alaik. Nah, itu semua itu kita baca kapan? Sebelum kita sampai ke masjid, atau pertama kali kita mengeluarkan kaki kita dari rumah untuk menuju ke masjid. Itu doa itu dibaca. Nah, sekarang sesampainya kita di masjid, apa yang disunahkan untuk kita baca? Doa masuk ke masjid. Doa ini warid dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada hadisnya, qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi isnadin shahih. Wa rawahu Muslim wa laysa bihi falyusallim 'ala an-nabi. Wa rawahu Ibnu Sunni wa zada idza kharaja falyusallim 'ala an-nabi wa liyaqul Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Baik. Di sini musannif memberikan hadis yang diriwayatkan oleh banyak, termasuk Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke masjid, fal yusalli ala Nabi SAW. Disunahkan sebelum masuk ke masjid kita sholawat sama Nabi SAW. Jadi mau masuk masjid, sholawat sama Nabi SAW dulu. Kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa yang ada di hadis. Karena nanti doa yang akan kita baca ini doa dari beberapa versi hadis, dari beberapa riwayat hadis. Disunahkan kita baca seperti itu. Perintah dari Nabi SAW. Ya, kalau kita tidak mengikuti perintah Nabi, ya bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW? Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Nabi SAW nanti di hari kiamat? Ya tentunya kita harus mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk pakai kaki kanan, ya kan?
Kenapa? Karena masjid ini adalah sebaik-baik tempat rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mau masuk, kita harus melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Mau masuk serambinya itu, ya, mau masuk serambinya itu, kalau memang serambinya termasuk masjid ya, termasuk wakafnya masjid, itu kita masukkan, melangkahkan kaki kanan dulu. Paham? Jangan kaki kiri. Kenapa? Karena sunnahnya ketika kita mau masuk ke tempat yang baik, itu pakai kanan terlebih dahulu. Pakai kanan. Kalau terlanjur pakai kiri, balik, mundur. Mundur, balik, baru kita ulangi lagi melangkah dengan kaki kanan. Itu. Ya. Misal kita mau masuk kamar mandi kan tempat jelek. Ya, tempat yang jelek, tempatnya syaitan. Kamar mandi disunahkan kalau mau masuk pakai kaki kiri. Kalau sudah terlanjur, keluar dulu. Eman kalau sampai tidak keluar, tidak mengamalkan sunnah ini, eman. Keluar dulu, baru pakai kaki kiri. Paham ya? Seperti itu. Begitu juga ketika kita mau masuk masjid, misalnya salah, ya keluar dulu, baru kita melangkah pakai kaki kanan. Setelah masuk, baru kita sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Ya, saya minta daripada rahmatmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau keluar, sama sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sebelum keluar, kemudian baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadl ini artinya pemberian. Banyak ya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan, kesehatan, rezeki, anak dan lain sebagainya. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluar dari masjid minta pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dulu baru Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai kaki kiri. Ya, kalau salah balik masuk lagi baru pakai kaki kiri. Seperti itu. Karena sunnahnya seperti itu. Masuk tempat yang baik pakai kaki kanan, keluar dari tempat yang baik pakai kaki kiri. Begitu juga kamar mandi yang jelek, apapun pokoknya yang jelek, pasar. Ya sampai masuk PGC apa PGS ya misalnya. Ya PGS kan? Masuk PGS pakai kaki kanan apa kiri, Beb? Pakai kaki kiri, tempatnya setan. Paham? Pasar tempatnya setan. Ada dua tempat yang jelek. Ada kamar mandi dan pasar. Itu tempatnya setan. Setannya kelas. Ya kan? Itu setannya kalau zaman sekarang sama giras. Sama giras. Itu setannya kelas semua itu. Paham ya? Kalau sudah masuk situ lupa waktu. Masuk kamar mandi, temenan lupa waktu. Apalagi sambil main HP. Masuk pasar apalagi masuk mall-mall itu kan tidak kelihatan sinar matahari. Adem, tidak kelihatan sinar matahari. Apalagi anak-anak itu kalau ngabuburit masuk mall, enak cepet maghrib. Ya kan? Cepat maghrib, tidak lihat matahari, lihat-lihat barang, jalan-jalan sudah 5:30. Nah, banyak setannya soalnya. Sama tambah sekarang, zaman sekarang ini tambah tempatnya setan tempatnya. Nah, masuk tempat-tempat seperti itu harus pakai sunnah, pakai kaki kiri. Jangan sampai pakai kaki kanan. Pakai kaki kiri. Sampai mau melangkah ke majelis ini pakai kaki kanan sunnahnya. Kenapa? Karena ini tempat yang baik. Keluar dari majelis pakai kaki kiri. Semua kalau kita mau melangkah ke tempat yang baik pakai kaki kanan, keluar dari situ pakai kaki kiri. Setiap mau melangkah ke tempat yang jelek pakai kaki kiri, keluar dari tempat jelek tersebut pakai kaki kanan. Sunnah. Karena Nabi SAW ini yuhibbut tayamun, senang mendahulukan yang kanan untuk satu. Mendahulukan yang kanan ketika di jalan di perilaku yang baik. Pakai sandal, pakai kaki kanan dulu. Ya, mau pakai baju yang didahulukan pakai tangan kanan dulu. Itu. Nah, karena Nabi SAW yuhibbut tayamun, suka mendahulukan yang kanan. Nabi SAW dulu itu zaman dulu itu kalau Nabi SAW di kanan, di tengah sini, di kiri ada Sayyidina Abu Bakar, di kanan ada Sayyidina Umar. Nabi SAW gak ngasih ke Sayyidina Abu Bakar dulu, ngasih ke Sayyidina Umar. Kenapa? Kalau misalnya Nabi SAW dikasih minum,
itu ngasihnya setelahnya ke kanan. Paham? Ke kanan. Baru nanti muter seperti ini ke kanan. Muternya ke kanan, tayamun. Paham? Jangan ke kiri. Kiri sini jelek. Tidak sunnah. Nabi SAW sunnahnya itu suka memulai dari kanan. Paham? Makanya yang bagi-bagi itu ya, yang bagi-bagi minyak dan lain sebagainya, misal minyak ketika mahalul qiyam, ya, kalau mau bagi-bagi minyak itu dimulai dari orang yang punya majelis dulu misal, atau orang yang punya rumah dulu. Jangan mulai dari sini, muter sembarangan. Ya siapa dia? Kita hormati dulu yang punya majelis, misalnya habibnya itu atau kiainya, itu dulu kita kasih minyak. Setelahnya muter kemana? Ke kanan beliau. Paham? Seperti itu. Misal saya dikasih bukhur, dimulai dari saya dulu. Setelahnya kemana? Ke Anwar. Paham? Muter lagi ke sini. Seperti itu. Itu sunnah. Atau mau baca maulid. Baca maulid habis ya Rabbi sholli ala Muhammad, alhamdulillah kalau sultano. Jangan dikasih ke kirinya. Kasih kemana? Kanannya. Sunnah seperti itu. Nah ini kadang banyak orang yang ngawur, kasih ke kiri, tidak sunnah. Akhirnya muternya tidak jelas. Paham? Muternya tidak jelas. Muternya itu ke kanan. Sunnah tayang. Itu juga masuk masjid. Nah, di sini doa dukhulil masjid, doa masuk ke masjid. Apa? Bismillah. Kita mulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian baca doanya. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampunilah semua dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu. Kalau mau masuk masjid baca itu. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Baca doa. Supaya apa? Supaya kita masuk masjid dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak diganggu setan. Paham? Masuk masjid baru setengah jam apa? Ngantuk ketondu ya? Hah? Ketondu. Iya, ketondu. Ngantuk sudah. Paham? Kenapa? Karena ini tidak baca doa. Setannya gampang godanya. Orang itu kalau mau ngetes orang ya, orang itu setan seneng sama dia apa enggak, suruh masuk masjid. Ya, misal sampean ya, saya mau mengukur diri saya sendiri. Saya ini, setan ini banyak menggandrungi saya apa enggak? Coba dites masjid. Kalau kuat iktikaf lama, aman sampean. Setan artinya enggak seneng sama sampean, jarang menggoda. Tapi kalau baru 15 menit khutbah, lihat jam 5, baru 5 menit khutbah, lihat jam. Sudah khutbahnya datangnya pas adzan ya kan, sholat Jumat pas adzan, khutbah 5 menit sudah ramai ya kan. Ini berarti setan senang sama dia. Beneran. Cara ngetes orang kalau pengen dia tahu dia ini digandrungi setan banyak apa enggak, suruh masuk masjid. Masuk masjid sama baca Al-Quran. Masuk masjid sama baca. Kalau majelis setannya dikit setannya. Ya kan, apalagi majelis sholawat Bibsen misalnya, Bibsen masih 2 jam di payu ya. Karena apa? Karena setannya dikit. Kalau pengen ngetes di masjid sama baca Al-Quran banyak. Setannya banyak. Jadi itu kalau mau baca ya, kalau mau masuk masjid baca doa supaya dapat pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ayo baca Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Dibaca sekali toh. Ya sampai sambil jalan masuk masjidnya sambil baca itu tidak apa-apa. Tidak harus pas di pintu, dah. Ya sampai masuk masjid baca itu. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lain. Apa? Wa qaddimil yumna
dan dahulukan kaki kanan. Sudah tak jelaskan. Wan wil i'tikaf, dan niat untuk i'tikaf. Disunahkan niat i'tikaf. Niat i'tikaf. I'tikaf ini apa? I'tikaf ini adalah al-lubthu fil masjid. Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini bisa dapat pahala, bisa tidak dapat pahala. Sampai berdiam diri di masjid kadang dapat pahala, kadang tidak. Paham? Apa yang menyebabkan kita itu mendapatkan pahala dengan duduk diam di masjid adalah niat i'tikaf kita. Kita masuk ke masjid, kalau niat i'tikaf dapat pahala, walaupun tidak ngaji, walaupun tidak wirid, tetap dapat pahala. Tapi kalau duduk di masjid tidak ibadah, duduk tok tanpa niat i'tikaf, tidak dapat pahala. Ini sama aja dengan saya duduk di sini, sama. Kalau tidak niat i'tikaf, kalau niat i'tikaf beda, ada pahala. Kalau tidak niat i'tikaf tidak dapat pahala. Niat i'tikaf, apa niatnya i'tikaf? Siapa yang tahu niat i'tikaf? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ilallah, atau terserah. Pokoknya yang penting nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini ma dumtu fihi, selama saya ada di dalamnya, lillahi ta'ala. Paham ya? Niat i'tikaf, tidak bisa niat i'tikaf pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Apa niat i'tikaf bahasa Indonesia? Kaulan niat i'tikaf. Ya sudah, kaulan niat i'tikaf seperti itu. Paham? Di masjid duduk dapat pahala. Di masjid niat i'tikaf sunnah, niat i'tikaf di dalam masjid. Di dalam masjid ya, niat i'tikaf hanya disunahkan di dalam masjid. Kalau bukan di dalam masjid tidak sunnah niat i'tikaf. Musola tidak sunnah musola. Ya, karena musola ini beda dengan masjid. Apa yang membedakan musola? Yang membedakan beda kehormatannya antara musola dan masjid beda. Kalau masjid ini kehormatannya luar biasa. Rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh niat i'tikaf. Ya, disunahkan i'tikaf di dalam masjid. Disunahkan tahiyatul masjid pas masuk masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau di musola tidak ada i'tikaf, tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada. Paham? Tidak ada. Nah, apa yang membedakan antara masjid dan musola ini? Yang membedakan adalah ketika kita menjadikan tempat itu atau tanah itu sebagai masjid atau musola. Paham? Karena orang itu kalau misal saya punya lahan, kalau saya wakafkan untuk masjid, dia jadi masjid. Paham? Dan diberlakukan hukum-hukum masjid di dalam tanah tersebut. Sah i'tikaf, ya, disunahkan tahiyatul masjid dan lain sebagainya, boleh digunakan sholat Jumat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya punya tanah, saya wakafkan untuk musola atau langgar atau tempat orang-orang sholat saja, tanpa saya niat wakafkan untuk masjid, ya jadinya musola. Kalau di musola tidak boleh tahiyatul masjid, tidak boleh niat i'tikaf. Karena apa? Karena musola beda dengan masjid. Hukum-hukumnya masjid tidak diberlakukan di musola. Paham ya? Jadi kalau masjid disunahkan i'tikaf. Kemudian niat i'tikaf. Jadi masuk masjid melangkah dengan kaki kanan. Sesampainya di atas masjid kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sudah dapat niat i'tikaf. Paham? Dapat niat i'tikaf. Kemudian disunahkan sebelum duduk, kalau masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid ini sholat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid ini maksudnya, Beb? Tahiyatul masjid ini adalah penghormatan untuk masjid. Paham? Penghormatan. Sampean masuk rumah sampean, apa penghormatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kalau penghormatannya di kalangan tentara-tentara itu atau apa namanya, ya tentara-tentara itu apa hormatnya? Begini ya kan? Kalau kita mau masuk masjid apa hormatnya? Karena setiap tempat ini punya penghormatan masing-masing. Bang, kalau mau masuk masjid, apa penghormatan kita untuk masjid? Ya sholat sunnah 2 rakaat tersebut.
Paham ya? Sholat sunnah. Apa niatnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu niatnya? Sholli sunnata tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Raka'ataini lillahi ta'ala. Paham ya? Niat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Jadi tidak duduk, karena Nabi SAW mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjidah fala tajlisanna hatta yusolliya raka'atain. Paham? Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlisanna hatta yusolliya raka'atain. Kalau ada orang yang masuk masjid, kata Nabi SAW, jangan sampai duduk kecuali sudah sholat sunnah 2 rakaat. Jangan sampai duduk kecuali sudah sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat ini adalah penghormatan untuk mas. Sampai masuk rumah orang kudu hormat. Jangan masuk rumah orang asal-asalan. Ya, misal sampai masuk rumah tetangga sampean, apa ada hormat, tanpa ada apa, langsung ke dapur ngambil tempe. Paham? Dia makan sampean. Dimarahi kan? Dibilang maling. Begitu juga kita masuk masjid ada hormatnya juga. Apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Masjid ada yang punya. Nah, ente kira Allah Subhanahu wa taala enggak maha melihat? Ya kan? Harus ada penghormatan. Kemudian adab-adab lainnya selanjutnya adalah wala tatakallam illa bi khair, dan jangan berkata kecuali untuk kebaikan. Kecuali perkataannya baik-baik saja atau perkataan yang ada manfaatnya. Masuk masjid jangan ngobrol. Ya, jangan ngobrol sama orang masalah dunia atau lain sebagainya. Jangan, politik, jangan. Jual beli, jangan. Karena tidak boleh. Orang masuk masjid tidak boleh berbicara kecuali untuk kebaikan. Ngaji, tidak apa-apa. Ya, atau ngajari ngaji, tidak apa-apa. Majelis taklim, tidak apa-apa, karena semua itu kebaikan. Paham ya? Atau tanya hukum, tidak apa-apa, karena semua itu kebaikan. Tapi kalau sudah masuk masjid, bahas politik, bahas jual beli, bahas ini itu dan lain sebagainya, tidak boleh. Paham? Tidak boleh. Dan ini atau berbicara di dalam masjid bukan untuk kebaikan, bisa mengurangi umur seseorang. Paham? Bisa mengurangi aslinya sampean umurnya 80, ya kan? Gara-gara ngomong banyak ngomong di masjid jadinya 60. Nah, mengurangi umur. Ada 2 hal yang dapat mengurangi umur ini. Ya, yang sering kita alami atau yang sering kita lakukan apa? Banyak berbicara bukan tentang kebaikan di dalam masjid. Yang kedua, berjalan di depan orang tua atau guru. Paham? Berjalan di depan orang tua atau guru. Ente berjalan sama orang tua, ente mengedepankan beliau atau mengadepani beliau, berada di depan beliau berjalan. Ini bisa mengurangi umur. Begitu juga guru. Paham? Ente jalan sama guru, ente berada di depan guru. Itu bisa mengurangi umur. Gimana caranya? Ente kalau berjalan di sama orang tua atau sama guru, itu berjalannya berada di belakang. Seperti halnya seorang makmum dengan imam. Di belakang, di sebelah kanan. Paham? Ini adab. Kalau sampean berjalan sama orang tua, baik laki atau perempuan, sampean berada di belakangnya, sebelah kanan. Ini orang tua, sampean di sini. Begini caranya, itu adabnya. Paham ya? Kalau sampean jalan di depannya atau banyak bicara dengan bukan kebaikan di dalam masjid, bisa mengurangi umur kita. Itu tadi adalah adab-adab masuk masjid. Jangan banyak bicara. Apalagi sampai mengumumkan barang kehilangan di dalam masjid. Paham? Ada 2 hal yang dilarang keras oleh Nabi, yaitu mengumumkan barang hilang atau jual beli di dalam masjid. Paham? Jual beli di dalam masjid. Siapa yang nemukan HP anak? Sampai ngomong seperti itu di dalam masjid. Kata malaikat, la raddallahu dhalatak. Mudah-mudahan Allah gak ngembalikan apa yang hilang dari kamu. Kata malaikat itu akan seperti itu. Paham? Kalau kita ngomongkan sesuatu yang hilang di dalam masjid, atau jual beli di dalam masjid. Ayo 5.000 dalam masjid. Paham kan? Katanya malaikat didoakan jelek sama malaikat.
la rabihallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi, tidak memberi untung di dalam jual beli. Paham? Dua pelanggaran ini atau pelanggaran keras ini. Paham? Dua pelanggaran ini sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ngobrol-ngobrol, apalagi lebih ngobrol di HP apa be WhatsApp, sama saja. Paham? Sama saja di masjid. Beb saya kan enggak ngomong, Beb. Ya, tapi tetap ngobrolnya di masjid. Masjid tempatnya ibadah. Ya kan? Tempatnya ibadah. Bukan tempatnya tidur ngabuburit. Paham? Bukan tempatnya tidur, bukan tempatnya ngobrol dan lain sebagainya. Itu tadi adalah adab pada masjid. Masuk masjid pakai kaki kanan, setelah di atas baca doa, kemudian niat i'tikaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru bisa duduk. Itu tadi adabnya masuk masjid. Kemudian doa keluar dari masjid, doaul khuruji minal masjid. Qaddimil yusra. Kalau mau keluar dahulukan kaki kiri. Paham? Dahulukan kaki kiri. Kalau mau keluar dari masjid dahulukan kaki kiri. Kenapa? Karena kita keluar dari tempat yang baik. Kemudian baca waqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ini doa semua dari Nabi SAW. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan yang terkutuk, wa junudihi, dan para pasukannya. Paham ya? Yang punya pasukan bukan FPI. Bukan hanya FPI, setan punya pasukan, ya kan? Setan lebih banyak, naudzubillah min. Pasukannya setan ini naudzubillah. Paham ya? Kecil-kecilnya berawi. Paham? Itu belum ketuanya, iblisnya belum. Setannya aja. Sampai keluar dari masjid, di masjid sudah katon duyung. Ini baru 5 menit sudah ngantuk. Keluar dari masjid suruh ke giras. Paham? Sama setannya. Dikirim, saya giras. Paham kan? Bikin seperti itu. Habis terawih suruh mana? Suruh ke giras. Paham? Gak ada habis terawih suruh ke hataman gitu atau ke mana? Jarang. Karena setan ini banyak. Walaupun iblis ini duduk diam, tapi yang gerak ini junudnya. Paham? Anak buahnya, askarnya. Paham? Kemudian baca apa? Bismillah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, bersolawat kepada Nabi SAW. Allahumma firli dunubi, minta diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin kita waktu di masjid banyak bicara, atau mungkin kita waktu di masjid kurang ibadah, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waftah li abwaaba fadlik, dan bukanlah pintu-pintu anugerahmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dibukakan pintu anugerah. Ya, jadi keluar dari masjid, kalau misalnya mau langsung ke toko, mau langsung kerja, insya Allah kalau baca doa ini kerjaannya enak. Paham? Habis sholat duha di masjid, mau ke toko, mau ke tempat kerjaan, keluar dari masjid baca doa ini, insya Allah urusannya enak. Paham? Kerjaannya enak, urusannya enak, rezekinya lancar, karena kita sudah minta apa? Minta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat Jumat terutama. Paham? Sampai turun dari masjid, baca doa ini, Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba fadlik, minta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau hari Jumat disunnahkan kita ini apa? Setelah selesai sholat Jumat, jual beli, mengadakan transaksi. Sampai beli apa terserah. Paham? Karena di situ letak keberkahan. Kenapa? Karena ada ayat Al-Qur'an, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi, maka silahkan kalian berpencar di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya silahkan keluar dari masjid. Wabtaghu min fadlillah, dan mintalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghu min fadlillah. Insyaallah ada keberkahan di sini. Ya, jadi kalau habis sholat Jumat, ya, habis sholat Jumat baca doa Allahumma inni a'udzubika, Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba fadlik. Setelah itu sampai jual beli apa saja, sampai mau beli kates terserah. Paham? Mau beli apa saja. Paham ya?
Yang penting jangan rokok. Jangan rokok. Apa saja. Paham? Hal-hal yang insya Allah di situ ada berkah. Paham? Berkat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kopi tidak apa-apa. Insya Allah melek 3 hari. Insya Allah melek 3 hari. Itu tadi doanya. Waftahli abwaaba fadlik, dan bukalah pintu-pintu anugerahmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi adab-adab masuk dan keluar daripada masjid. Ini besok doa ibtida'ut ta'am. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, kayak sunnah-sunnah gini yang kecil-kecil diamalkan dulu. Paham? Jangan kita beranjak ke sunnah yang susah, tapi sunnah-sunnah yang kecil kita hilangkan. Paham ya? Sunnah-sunnah yang kecil jangan sampai kita hilangkan. Ini sunnah seperti ini harus kita lakukan. Sunnah-sunnah yang kecil. Saya mau berangkat jihad, Beb. Paham? Mau berangkat jihad, sunnah jihad, Beb, wajib jihad. Paham? Tapi sunnah-sunnah banyak yang lupa. Ini kita harus jihad dulu di hawa nafsu kita. Kita hilangkan hawa nafsu kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita jihad dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Dulu para sahabat dan tabi'in itu kalau mau jihad itu mereka munajat dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Munajat. Nabi SAW itu kalau sahabat jihad, Nabi SAW sujud, tidak berhenti-berhenti nangis. Paham? Sahabat lagi jihad, Nabi SAW sujud nangis, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi malamnya kalau tahajud. Paham? Sayyidina Khalid bin Walid itu pasukannya kalau sebelum perang itu disuruh tahajud dulu, disuruh munajat dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Makanya menangan. Kenapa? Karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ini seperti ini, sunnah-sunnah seperti ini. Beb, saya mau kawin 3, Beb, sunnah, Beb. Kawin 3, cuma doa masuk masjid belum ya kan? Belum diamalkan mau kawin 3. Saya mau masna, Beb. Mau cari istri yang kedua. Baca dulu doa masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, masuk masjid. Keluar dari masjid itu diamalkan dulu 40 hari saja baru silahkan. Paham? Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna atub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna biltisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi wa rushdi surbi walhamdulillahi. Kita baca Fatihah ya untuk keselamatan Habibana Rizik bin Syihab beserta keluarganya, beserta para muhibbinnya yang cinta kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka, beliau khususnya Habib Muhammad Rizik dan para keluarga beliau. Semoga Allah beri kesehatan, semoga Allah beri kelancaran di dalam setiap perjuangannya, semoga Allah beri kemenangan di setiap perjuangannya, dikasih sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad